Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini manusia tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan secara umum, tetapi juga membutuhkan pedoman yang dapat membimbing arah hidupnya. Disinilah penting Al-Quran sebagai sumber utama dalam pendidikan Islam. Al-Quran tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan kepribadian manusia. Salah satu bagian Al-Quran yang mengandung nilai-nilai pendidikan di dalamnya, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang peristiwa hijrah, tetapi juga mengandung pesan penting tentang bagaimana seseorang manusia itu harus menjaga keimanan, keberanian mengambil keputusan yang benar, serta tidak pasrah terhadap kondisi yang merusak dirinya. Jika kita renungkan, konsep hijrah dalam ayat ini bukan hanya berpindah dari tempat secara fisik, tetapi juga mengajarkan perubahan sikap dan perilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian, keteguhan iman, dan tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Adapun bunyi Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtadun sabila faulaika asallahu ayyafuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Mereka bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu di Makkah. Mereka, malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana? Maka tempat mereka itu neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali
Mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang baik dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini yaitu berkaitan dengan kondisi umat Islam di Mekah pada awal masa Islam. Pada saat itu, sebagian orang telah memeluk agama Islam, tapi mereka tidak mau untuk melakukan hijrah ke Madinah, meskipun memiliki kemampuan dalam hal itu. Mereka tidak tetap tinggal di Mekah dan hidup di bawah tekanan kaum kafir Quraisy yang dimana mereka itu dihalangi untuk menjalankan ajaran Islam secara bebas. Ketika terjadi perang Badar, sebagian dari mereka dipaksa oleh kaum kafir untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Akibatnya mereka terbunuh dalam keadaan yang tidak jelas keberpihakannya. Jadi peristiwa inilah yang melatar belakangi turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Allah menegur mereka karena tidak berusaha keluar dari kondisi yang menekan tersebut, padahal mereka memiliki kesempatan untuk berhijrah. Jadi hadirin sekalian, dari peristiwa ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sikap pasrah terhadap penindasan bukanlah sikap yang dibenarkan dalam Islam. Justru jika seseorang mampu keluar dari kondisi tersebut tetapi tidak melakukannya, maka ia dianggap telah menzolimi dirinya sendiri. Namun Allah tetap memberikan keringanan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu sehingga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam ajaran agama Islam. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini, yaitu yang pertama, nilai keberanian dan keteguhan iman. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang itu harus berani mempertahankan keyakinannya meskipun harus menghadapi tekanan ataupun kesulitan. Keimanan itu tidak boleh dikorbankan hanya karena rasa takut atau kenyamanan duniawi. Yang kedua, nilai pengorbanan. Hijrah itu mengajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu seseorang harus berani untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, termasuk lingkungan yang merusak. Jika dalam konteks pendidikan, ini dapat diartikan sebagai usaha untuk terus memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruk. Yang ketiga, pentingnya lingkungan dalam pendidikan. Ayat ini menegaskan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap keimanan dan perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk itu dapat melemahkan iman seseorang, sedangkan lingkungan yang baik itu dapat akan memperkuat karakter dan nilai-nilai positif seseorang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, kita memilih mana yang akan kita pilih, lingkungan yang baik atau lingkungan yang buruk. Yang keempat, nilai tanggung jawab dan sosial. Hijrah ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat. Dengan berpindahnya ke lingkungan yang lebih baik, seseorang itu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berakhlak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam itu tidak hanya berorientasi pada individu saja, tetapi juga pada perubahan sosial. Jadi ayat inilah yang mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam itu bukan hanya tentang pengetahuan saja, tapi juga dalam pembentukan sikap, keberanian, dan tanggung jawab dalam menghadapi kehidupan. Nilai-nilai inilah adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk diterapkan agar terciptanya generasi yang kuat, baik itu kuat cerdas
tauhidnya, imannya, dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.